Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 9 dan beranggotakan 1. Atika Azura, 2. Selvi, dan yang terakhir ada Miftahul Hidayah Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Kami akan membahas materi tentang Asbabun Nuzul dari pelajaran studi Al-Quran. Kami harap teman-teman dapat menikmati presentasi kami kali ini. Materi yang pertama, yaitu pengertian Asbabun Nuzul dan macam-macam Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul merupakan bentuk idofa dari asbab dan nuzul. Asbab sendiri secara bahasa artinya sebab atau alasan, dan nuzul artinya adalah penurunan Al-Quran yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Nabi Jibril alaihissalam. Nah, untuk pengertian terminologinya banyak sekali ulama yang berpendapat sehingga kami simpulkan bahwa Asbabul Nuzul merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu macam-macam Asbabul Nuzul. Yang pertama adalah banyaknya nuzul dengan satu sebab. Terkadang banyak ayat turun sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting, karena itu banyak ayat yang turun dalam berbagai surat berkenaan dengan satu peristiwa. Contohnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi. Nah, yang kedua, ada penurunan ayat lebih dahulu daripada sebab. Maksudnya dalam hal ini adalah hal ini tidaklah menunjukkan bahwa ayat itu turun mengenai hukum tertentu, kemudian pengalaman datang sesudahnya. Tetapi hal ini tersebut menunjukkan bahwa ayat itu diturunkan dengan lafaz musmal atau global. Dan yang ketiga itu adalah beberapa ayat turun mengenai satu orang. Terkadang seorang sahabat mengalami peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Karena itu banyak ayat yang turun mengenai setiap peristiwanya, dan banyak ayat yang turun mengenainya sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Lafaz dan ungkapan Asbabun Nuzul. 3 di antaranya ungkapan dapat dikatakan sebagai Asbabun Nuzul, dan satunya tidak dapat dipastikan sebagai Asbabun Nuzul. Ada 2 kemungkinan, mungkin Asbabun Nuzul dan mungkin juga tidak. Ungkapannya adalah Sabba nazala hazal ayat. Sebab turunnya ayat ini ialah apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini, maka tidak diragukan lagi bahwa ia adalah Asbabun Nuzul ayat yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, tidak menggunakan kata sabba seperti yang sebelumnya, tetapi menggunakan ungkapan fanazzala yang dimulai dengan fa setelah peristiwa, maka ayat tersebut merupakan Asbabun Nuzul. Yang ketiga, ungkapan kata yang tidak menggunakan kata sabba dan juga tidak menggunakan kata fa, tapi menggunakan kata fi, maka itu ada 2 kemungkinan, mungkin Asbabun Nuzul dan mungkin juga tidak. Saya Miftahul Hidayah Fahmi akan menjelaskan materi tentang hikmah Asbabun Nuzul. Pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa. Yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Sini juga Albut menyebutkan macam-macam faedah dari mempelajari ilmu Asbabun Nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan hukum-hukum yang disyariatkan dengan melibatkan sebab nuzul. Yang kedua, mengetahui bahwa sebab nuzul itu tidak akan keluar dari koridor hukum ayat tak kala ditemukan khusus. Yang ketiga, mengetahui secara jelas kepada siapa turunnya ayat itu diajukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.